Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Indah Fitria dari Prodi PPKN Universitas Negeri Jakarta. Tahukah kita bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam? Kita ini memiliki tanah yang subur, hutan yang luas, laut yang melimpah, serta berbagai hasil tambang yang menjadi kekayaan bangsa kita. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa kekayaan alam tersebut merupakan hak seluruh rakyat Indonesia dan harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Nah, dengan melalui video kampanye ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami pentingnya ketahanan sumber daya alam dan hak warga negara dalam memperoleh manfaat dari sumber daya alam demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Tanah yang subur mendukung sektor pertanian, laut yang luas menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir, dan berbagai sumber daya lainnya berperan penting dalam pembangunan nasional. Nah, kekayaan alam tersebut merupakan anugerah yang harus kita syukuri dan jaga bersama. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak agar pemanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara adil dan juga berkelanjutan. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Hak tersebut meliputi kesempatan untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan juga sehat, memperoleh akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk kehidupan, serta berpartisipasi dalam menjaga dan juga mengawasi pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa sumber daya alam ini merupakan hak bersama yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab agar manfaatnya ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Hak warga negara atas sumber daya alam ini memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pengaturan mengenai agraria juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, sedangkan perlindungan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup, yang artinya negara ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam ini dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan juga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Ketahanan sumber daya alam merupakan kemampuan suatu negara dalam menjaga ketersediaan sumber daya alam agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sementara itu, ekosistem yang sehat berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga sumber daya alam Indonesia agar tetap lestari dan dapat terus dimanfaatkan oleh kesejahteraan masyarakat di masa depan. Meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Beberapa tantangan tersebut antara lain, yang pertama ini ada kerusakan hutan dan degradasi lahan, pencemaran air, tanah, dan juga udara, konflik lahan, ketimpangan, akses terhadap sumber daya alam, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Nah, apabila berbagai permasalahan tersebut ini tidak dapat ditangani dengan baik, maka hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat dan juga sumber daya alam yang memadai ini dapat terancam.
Oleh karena itu, kepedulian kita terhadap lingkungan menjadi sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam Indonesia. Upaya menjaga sumber daya alam juga sejalan dengan Asta Cita sebagai arah pembangunan Indonesia. Asta Cita poin kedua ini menekankan pentingnya kemandirian bangsa melalui pengelolaan pangan, energi, dan juga air. Asta Cita poin ke-6 ini menekankan pembangunan yang merata hingga ke desa agar kesejahteraan ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sedangkan Asta Cita poin ke-8 itu menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan juga lingkungannya. Melalui pengelolaan sumber daya alam yang baik, kita turut mendukung terwujudnya cita-cita pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Selain berkaitan dengan Asta Cita, topik ini juga mendukung pencapaian SDGs berbagai tujuan yang relevan dengan SDGs 1 yaitu tanpa kemiskinan, SDGs 6 itu air bersih dan sanitasi layak, dan yang terakhir itu ada SDGs 13 yaitu penanganan perubahan iklim, dan juga SDGs 15 itu yaitu ekosistem daratan. Hal ini itu menunjukkan bahwa menjaga sumber daya alam ini bukan hanya penting bagi lingkungan tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat dan masa depan pembangunan dunia. Sebagai warga negara, kita memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Kita dapat memulainya dari langkah sederhana seperti menghemat pengguna air dan juga energi, menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendukung kegiatan pelestarian lingkungan dan berpartisipasi dalam pengawasan dan juga pengelolaan sumber daya alam. Meskipun terlihat sederhana, tindakan tersebut ini dapat memberikan dampak besar bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam Indonesia ini bukan kekayaan negara, tetapi juga hak seluruh warga negara yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Nah, dengan menjaga lingkungan, menggunakan sumber daya alam secara bijak dan juga mendukung pengelolaan yang berkelanjutan, kita turut mewujudkan ketahanan sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat, serta melindungi tercapainya Asta Cita dan juga SDGs. Mari bersama-sama menjaga sumber daya alam Indonesia untuk generasi sekarang ataupun generasi yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.